إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pendengar, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, serta para pendengar dan para pemirsa TV Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesabaran di dalam kita menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini di antara nikmat-nikmat yang amat besar yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada seorang yang beriman. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang ke-91. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babul wa'dhi wal iqtisadu fih. Bab tentang peringatan, nasihat, dan al-iqtisad fih, yakni seorang menyampaikan nasihat itu juga harus dengan sederhana, ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya, yakni bukan setiap saat seorang menyampaikan atau memberikan nasihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil dari Al-Quranul Karim untuk bab ini, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-125. Qala Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang baik, dan dengan peringatan-peringatan yang baik. Jadi ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada Sayyidul Khalqi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar beliau menyeru manusia ke jalan Tuhannya, menyeru manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada hawa nafsunya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka berjalan di jalan Allah yang telah Allah turunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka hikmahnya dari firman Allah, ud'u ila sabili rabbika, yaitu menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Islam yang hak, Islam yang benar, Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, beliau mengucapkan sebuah kalimat yang indah, kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas. Kata beliau, amantu billahi wa ma jaa 'anillahi
ala muradillah. Aku beriman kepada Allah. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Lalu kata beliau, wa amantu bi Rasulillah wa ma jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku beriman kepada Rasulullah. Dan aku beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah. Sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pembelajaran kepada kita, apalagi kepada para ulama, kepada para dai, kepada para mubaligh yang menyampaikan risalah Allah, bahwa seorang ketika dia menyampaikan risalah Allah jangan membawa hawa nafsunya. Jangan mencampur adukkan antara risalah yang dia bawa dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak dirinya, kemauan hawa nafsunya, bawaan perasaannya. Jangan. Tapi serulah manusia kepada Allah, kepada apa yang diinginkan oleh Allah, kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, dan akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibayangkan betapa pentingnya akhlak. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul untuk membawa risalah tauhid, membawa manhaj tauhid dan akidah tauhid kepada manusia, Allah persiapkan diri beliau dan akhlak yang mulia dan perangai yang tiada tandingnya di tengah-tengah kaumnya, sehingga beliau dikenal dengan Muhammad Al-Amin. Muhammad seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang sudah dikenal dengan berbagai perangai mulia, karena beliau akan membawa risalah yang besar, risalah yang agung, risalah tauhid. Maka memerlukan seorang hamba yang dia memiliki akhlak yang mulia, karena dia akan menghadapi manusia, menyampaikan risalah Allah, dia akan berbicara dengan mereka. Allah siapkan dirinya sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran dan ketabahan. Karena apa? Bahwa dia akan menghadapi tantangan, dia akan menghadapi ujian di jalan dakwahnya. Maka sudah disiapkan bekal dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesabaran, sehingga beliau ketika menghadapi ujian itu, ujian yang besar, beliau akan lapang dada, beliau akan bersabar. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, coba kita bayangkan berdakwah di jalan Allah selama 13 tahun di kota Mekah dalam penindasan kaumnya, yakni orang-orang musyrikin dari kaumnya. Celaan, cacian, makian terhadap beliau alaihi salatu wassalam dan segelintir kaum mukminin yang beriman bersama beliau. Namun demikian beliau tetap bersabar alaihi salatu wassalam sampai beliau dikeluarkan dari negerinya yang sangat beliau cintai, yaitu Mekah. Beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah mengadu, tapi beliau jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berhijrah meninggalkan negeri yang amat sangat beliau cintai, yaitu kota Mekah. Meninggalkan rumah Allah yang sangat beliau cintai, yang berada di lubuk hatinya, yaitu Al-Ka'batul Musyarrafah dan Masjidil Haram. Harus beliau tinggalkan demi kelanjutan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam manhaj salaf, imam kaum mukminin, imam kaum muslimin. Beliau adalah contoh teladan.
apalagi dalam berdakwah. Orang yang tidak sabar dalam berdakwah tidak usah berdakwah. Karena dakwah memerlukan kesabaran, memerlukan iman yang kuat, mental yang kuat, keyakinan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat pengaduannya hanya kepada Allah. Seluruh nabi-nabi Allah. Silahkan lihat. Dalam Al-Quranul Karim. Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam. Dan nabi-nabi yang lainnya. Apakah pernah mereka mengadu pada manusia? Ketika berdakwah dan menghadapi tantangan dari manusia. Dari kaum-kaum mereka. Tidak. Yang mereka keluhkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu bahwa Allah zat yang maha kuasa. Allah zat yang membolak-balik hati manusia. Dalam sekejap apabila Allah ingin seorang beriman, maka seketika akan beriman. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Pelajaran yang amat besar, bermanfaat bagi umat dan bagi da'i dan du'at ilallah. Ajaklah manusia dengan hikmah. Serulah manusia dengan akhlak yang mulia. Dan kalimat-kalimat yang baik. Dengan wajah yang tersenyum. Ya. Dengan ketabahan dan kesabaran. Tugas seorang da'i. Bukan mengajak manusia dalam arti untuk jumlah mereka banyak atau sedikit, tidak. Tapi menyampaikan risalah Allah. Adapun yang mengikuti banyak atau tidak itu bukan urusannya. Bukan urusannya. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di antara para nabi ada yang tidak memiliki umat seorang pun? Di hari kiamat kelak mereka dibangkitkan. Ada nabi dan umat yang demikian banyaknya. Ada nabi dengan umat hanya sekitar 9-10 orang. Ada di antara nabi yang umatnya hanya 2-3 orang. Bahkan ada di antara para nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Maka seorang da'i yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla, Anda jangan kecewa. Seandainya di depan Anda hanya duduk satu orang yang mukhlis karena Allah Azza wa Jalla. Dia ingin menuntut ilmu kepada Anda, terimalah. Insya Allah itu jauh lebih baik daripada mengundang banyak manusia. Mengharapkan sekian ribu yang hadir. Tapi masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka ini yang harus kita pahami dan kita renungkan. Bahwa dakwah yang penting adalah misi Allah tersampaikan. Yafqahu qawli. Agar mereka memahami apa yang aku sampaikan pada mereka. Itu yang terpenting. Adapun jumlah, bilangan, itu semua adalah nomor sekian. Yang penting keikhlasan seorang da'i dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dan hikmah, dan penuh kesabaran. Ya. Ini yang paling utama di dalam berdakwah, menyeru kepada manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mau'izatil hasanah. Di dalam berdakwah juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memberikan peringatan-peringatan yang baik kepada manusia, kepada umat, agar mereka tahu, agar mereka mengambil pelajaran. Makanya dalam Al-Quranul Karim kita menjumpai banyak kisah-kisah. Kisah para nabi, para umat-umat terdahulu. Bagaimana mereka beriman kepada para rasul, Allah berikan balasan kepada mereka. Bagaimana mereka durhaka kepada para rasul, yakni durhaka kepada Allah dan para rasulnya, mendustakan para rasul Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab mereka, menimpakan malapetaka kepada mereka karena kekufuran mereka, karena mereka mendustai atau mendustakan para rasul. Itu semua adalah pelajaran. Itu semua adalah pelajaran untuk diajarkan, disampaikan juga kepada umat agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyeru di dalam ayat yang ke-125 dari surat An-Nahl ini agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau untuk menyeru ke jalan Allah, menyeru kepada agama Allah, kepada hujjah, kepada dalil, ya, bukan kepada kelompok tertentu, bukan kepada perasaan seseorang, bukan kepada nafsunya, tidak, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan dengan mau'idhah hasanah.
Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yang pertama adalah hadis an Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah qal, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, beliau berkata, kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis. Adalah Abdullah bin Mas'ud dahulu, beliau selalu memberi peringatan kepada kami, yakni memberikan pelajaran kepada kami fi kulli khamis, pada setiap hari Kamis, artinya seminggu sekali. Faqala lahu rajulun, maka ada di antara murid-murid beliau yang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, karena ini nama panggilan Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dzakkartana kulla yaumin. Kata orang tersebut, kami ingin, ya, atau aku ingin agar engkau selalu mengingatkan kami pada setiap hari. Pada setiap hari suruh ikuti kajian. Ya. Faqal, maka kata Abdullah bin Mas'ud, ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya yang mencegah aku, yakni yang menghalangi aku untuk menyampaikan kepada kalian pelajaran setiap hari, yaitu karena kekhawatiran kalau nanti aku ini menjadikan kalian jenuh. Kalau kalian menjadi jenuh. Wa inni atakhawwalukum bil mau'idhah. Dan aku ini yakni menyampaikan mau'idhah, peringatan, yakni pada waktu-waktu tertentu. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Beliau pun yakni mencari waktu-waktu, ya, untuk menyampaikan mau'idhah kepada kami, makhafatas sa'amati alaina, karena beliau khawatir kejenuhan yang menimpa kami. Nah, ini juga satu pelajaran yang baik sekali di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pelajaran, di dalam menyampaikan dakwah atau nasihat dan peringatan. Itu hendaklah ada waktu-waktu tertentu. Jadi bukan setiap saat. Kita dalam realita kehidupan kita, apabila seorang misalnya mengetahui seseorang, setiap didatangi, dia nasihatnya panjang lebar, tidak ada putus-putusnya, orang itu tidak mau datang ke rumah orang tersebut. Karena apa? Dia tahu bahwa ini, kalau kita datang ke rumahnya, ini bakal nasihat panjang lebar. Akhirnya tidak mau datang. Karena apa? Jiwa ini ada kejenuhannya. Hati ini, yakni kepribadian manusia dengan tabiat yang Allah ciptakan pada dirinya, ada kejenuhan. Lahir dan batin. Karena kita hidup di dunia. Tidak ada kejenuhan itu nanti di akhirat. Insya Allah di surga. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selama di dunia, itu ada kejenuhan-kejenuhan. Ya. Saya mengatakan lahir dan batin, hal-hal yang bersifat materi, kalau terus-terusan pun seorang jenuh. Makanan misalnya, makannya terus tiap hari dibuat apa misalnya. Makanan yang sejenis, ya bosan. Atau minuman, atau yang lainnya. Jadi ada kejenuhan. Dan oleh karena itu, di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam memberikan nasihat, peringatan, Abdullah bin Mas'ud, dan ini sebetulnya manhaj yang benar, cara yang benar, itu ada waktu-waktunya. Bukan setiap saat. Bukan setiap saat, tapi ada waktu-waktunya, sehingga dengan demikian, jiwa lebih siap untuk menerima nasihat itu. Jiwa lebih menerima, hati lebih menerima nasihat atau peringatan-peringatan tersebut. Yang diambil dari hadis ini, bahwa hendaklah seorang di dalam menyampaikan nasihat atau peringatan yang baik, itu ada waktu-waktunya. Bukan setiap hari, bukan setiap saat.
Karena ini akan berdampak pada apa? Pada jiwa seseorang yang bisa membawa kepada kejenuhan. Kepada kejenuhan, ya, kebosanan. Orang itu bosan, jenuh. Nah, kalau sudah bosan dan jenuh, tidak masuk peringatan itu. Ya, tidak masuk nasihat, tidak akan masuk ke dalam hati seseorang. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran dari sabda Nabi alaihissalam yang lainnya, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang sedikit tapi berkesinambungan. Ya, sedikit tapi berkesinambungan. Nah, ini termasuk bagian dari apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu dalam hal memberikan nasihat. Ya, kita sekarang ini zaman adanya WhatsApp, adanya ceramah-ceramah pendek, ya misalnya yang dikirim, di-share, itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kalau seorang men-share satu ceramah, ya, dari satu ustadz atau dua ustadz sampai 5, 6, 7, 8 dibuka, semua ceramah, tidak bakal dibuka semuanya itu. Karena apa? Ya karena jenuh. Tapi kalau satu dikirim, ya, sampai orang ini mendengar, kira-kira orang ini sudah mendengar, ya, kemudian baru dikirim lagi yang kedua, ya, mungkin besoknya atau lusanya atau berikutnya, ini lebih bisa diterima. Tapi kalau seorang mengupload, ya, satu ceramah sampai 10 ceramah, walaupun hanya mungkin 2 menit, 3 menit, menjadikan orang itu jenuh. Ya, menjadikan seorang itu jenuh. Ya, oleh karena itu di sini pentingnya al-fiqh fid din, memahami, ya, agama ini. Ya, dan ini bagian dari agama. Ini memberikan nasihat sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau menyampaikan setiap minggu, setiap hari Kamis, ya, bahkan ada yang meminta setiap hari untuk mereka mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat, peringatan. Kata beliau tidak. Ya, aku khawatir kalian jenuh. Aku khawatir kalian bosan. Ya, maka dari itu amal itu sedikit tapi terus menerus lebih utama, lebih baik daripada banyak tetapi hanya satu kali terhenti. Kemudian yang berikutnya yang diambil pula dari hadis ini, bahwa ketika seorang menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada umatnya, ya, atau kepada muridnya, itu hendaklah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, apa mereka butuhkan. Kadang-kadang kita melihat ada orang dari satu sisi dia ini akidahnya baik, akidahnya bagus, tapi akhlaknya kurang bagus. Ya, kita masukkan nasihat itu dari sisi akhlak. Ada orang akidahnya bagus, tapi kadang-kadang ibadahnya, sholatnya kurang bagus lah, ya, kurang sempurna. Nah, kita masukkan nasihat itu, ya, di dalam bagaimana seorang meningkatkan, memperbaiki amal ibadahnya. Karena manusia ini macam-macam, ya, dan wataknya, dan kebiasaannya, dan kemauannya, dan perasaannya, ya. Kecuali orang yang betul tunduk dan patuh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam dijadikan betul-betul pedoman dalam hidupnya. Ya. Ini yang insya Allah dia selalu memperbaiki akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Tetapi kalau seorang masih dikuasai hawa nafsu, dan namanya manusia ada hawa nafsunya, ya, ada gengsinya, ya ini sulit untuk memperbaiki. Maka seorang hendaklah, ya, bagi seorang guru, seorang yang mendidik, dia pandai membaca jiwa anak didiknya, jiwa orang-orang yang dia dekat dengan mereka, yang dia menyampaikan nasihat, mau'izah hasanah pada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita di dalam atau hikmah dari mau'izah yang ada waktu-waktu tertentu, itu akan menarik seseorang, menjadikan seorang rindu kepada nasihat itu. Ya,
Menjadi seorang itu rindu dan cinta kepada nasihat tersebut. Sehingga dia, misalnya kalau seminggu sekali, dia menanti datangnya 1 minggu itu. Untuk apa? Untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, mendengarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Al-Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Al-Yaqdhan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah dari keluarga Yasir yang mereka semuanya mengorbankan diri mereka ya karena iman mereka. Mereka disiksa, mereka diazab. Ya, Yasir dan pula ibunya Sumayyah. Mereka diazab oleh orang-orang Quraisy ketika permulaan munculnya Islam. Tapi mereka tetap sabar. Ya. Makanya Nabi SAW memberikan berita gembira pada mereka. Ya. Yaitu surga yang dijanjikan Allah untuk mereka. Ya. Abshiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Atau kama qala Nabi SAW. Ya, berita gembira untuk kalian. Atau bersabarlah kalian karena Allah janjikan kalian surga. Wahai keluarga Yasir. Nah, salah satu anak putra dari Yasir adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajuli wa kisra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang ya dan pendeknya khutbah yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan khutbah itu ini merupakan ma'innah. Ma'innah itu alamah ya. Al-alamah adalah ya, tanda yang menunjukkan min fiqhi, menunjukkan pemahaman orang itu. Bahwa dia memahami. Dia adalah orang yang paham. Ya. Fa'atilus salah wa aksirul khutbah. Lalu kata Nabi SAW, beliau perintahkan untuk apa? Memanjangkan salat dan memendekkan khutbah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini tentu juga ada kaitannya dengan hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat itu kalau menyampaikan khutbah jangan panjang-panjang. Ya. Apalagi dalam kondisi mewabahnya wabah ini. Kalau misalnya ada Jumatan di satu masjid, karena orang yang mendengar itu gelisah. Ya. Oleh karena itu, seyogianya seorang khotib yang menyampaikan khutbah, dia memperpendek khutbah itu. Yang secukupnya lah. Salatnya yang dipanjangkan dan itu pun sudah ada ukurannya. Ukuran salat Jumat itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kadang beliau panjangkan, pada umumnya yaitu lebih pendek dan membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama surat Al-A'la. Kemudian pada rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Kadang-kadang beliau juga membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun di hari Jumat. Rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Jadi sudah ada standarnya. Ya. Kemudian terkadang juga seorang imam atau khatib melihat kondisi. Di saat misalnya ada gempa bumi. Ya, goncangan. Walaupun goncangannya tidak keras. Nah, ini pun harus seorang melihat. Kalau dia lagi khutbah, ya, tahu-taunya gempa. Ya ini harus. Kalau keadaannya gempanya kecil, ya juga dia tetap mempercepat khutbahnya. Atau mungkin ada sesuatu yang lainnya dari kejadian-kejadian. Sikon yang menjadikan atau mendorong seseorang sebagai khotib atau sebagai imam harus paham keadaan itu. Harus paham kondisi itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Pahamnya seorang kepada agama Allah, agama Rasulnya. Ya. Baik.
uh, yang diambil dari hadis ini bahwa ketika seorang menyampaikan khutbah Jumat, hendaknya secukupnya. Dalam arti tidak memperpanjang bertele-tele apa yang disampaikannya. Poin per poin yang ingin disampaikan, sampaikan, kemudian selesai. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban atau apa yang seyogianya dimiliki oleh seorang khotib dan seorang imam dari hari Jumat, ya, itu melihat keadaan dan situasi. Karena hari Jumat itu banyak manusia, orang dan berbagai macam kepentingan. Mereka kadang-kadang pegawai-pegawai negeri atau pegawai perusahaan itu dikasih waktu hanya sedikit untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, dia ingin istirahat, dia ingin makan, ya, makan siang. Maka seorang harus paham betul. Ketika dia menjadi khotib atau menjadi imam, jangan dia memperpanjang. Sampai-sampai mereka jenuh. Sampai-sampai ada di antara jamaah melihat jam. Kadang-kadang jam tangannya sengaja diginikan, dilihatkan, diingatkan ke khotibnya. Ini tidak pantas. Ya. Tidak pantas. Seorang khotib sebetulnya, ketika dia melihat ada seorang jamaah di hari Jumat yang noleh ke kiri atau ke kanan, ya, tempat jam itu sebetulnya satu sindiran dari jamaah itu. Ibaratnya dia ingin mengatakan, Pak, sudah panjang khutbahnya, Pak. Cukup. Kami ini ada kerjaan. Cuma dia tidak mengatakan demikian. Nah, disinilah orang yang harus paham. Ya. Sebagai khotib yang menyampaikan khutbah harus memahami. Jangan sampai ada jamaah yang berdiri. Na'udzubillah. Ya. Bisa jadi marah-marah. Jangan nunggu seperti itu. Ya. Tapi kita harus lebih mengetahui, memahami keadaan, kondisi. Ya, apalagi kita misalnya suatu saat ada jadwal di tempat sana dekat daerah perkantoran, ya, yang sana ada para pegawai-pegawai, mereka sholat Jumat dan waktu yang terbatas. Nah, di sini seorang harus memahami keadaan itu, memahami keadaan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, di antara diambil pula dari hadis ini, yaitu seorang harus memiliki pemahaman yang benar. Ya, dia harus paham keadaan, harus dewasa, jangan kekanak-kanakan. Ya. Apalagi seorang khotib, seorang imam, seorang dai, seorang mubalik kekanak-kanakan, jangan. Tapi harus dewasa. Ya, harus dewasa. Harus berpikir panjang, ya, ke depan. Jangan hanya melampiaskan hawa nafsu. Ya, jangan. Tapi kita memikirkan ke depan. Ya, bahwa kita punya tugas mendakwai umat, mengajar mereka pada Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Ini memerlukan pemahaman, kesabaran, ya, sehingga umat, ya, mereka itu mencintai al-haq, mencintai kebenaran, ya, karena dai-nya dewasa, dai-nya memikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan dakwah, bukan kepentingan pribadi, ya, tapi kepentingan lebih umum. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah, wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menjadi makmum, Nabi sallallahu menjadi imam, sholat berjamaah. Idh atasa rajulun minal qaumi, ketika sedang sholat itu, ya, ada salah seorang makmum yang bersin dalam sholatnya. Fakultu, maka kata Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an,
Ketika mendengar orang itu bersin, aku berkata, fakultu, yarhamukallah. Sebagaimana ini adalah tuntunan Nabi SAW di luar sholat. Ketika ada orang bersin, kita dianjurkan. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Ketika seorang mengucapkan yarhamukallah, dia mengucapkan orang yang bersin tadi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, Muawiyah bin Hakam, ketika ada orang bersin, dia mengatakan yarhamukallah. Ini dalam sholat. Faromani al-qawmu bi absarihim. Kata beliau, maka orang-orang, para jamaah, para sahabat itu semua melihat ke Muawiyah ibn Hakam. Fakultu wa thukla ummayah. Kata, aku ini kehilangan, ibuku kehilangan aku. Ini ucapan-ucapan yang ada dalam bahasa Arab, ya, yang menunjukkan bahwa dia merasa sesuatu dalam dirinya dengan perbuatan orang-orang yang melihatnya. Lalu kata Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Dia ketika melihat orang-orang itu pada menoleh melihat ke beliau, maka Muawiyah langsung mengatakan, Muawiyah ibn al-Hakam, ya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Kata Muawiyah ibn al-Hakam, ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Yani kenapa kalian kok lihat aku? Mengapa kalian semua melihat aku? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Maka mereka semua menepuk tangan mereka di atas paha-paha mereka. Ya. Ini untuk mendiamkan Muawiyah ibn al-Hakam. Ya, menepuk paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat mereka semua menyuruh aku diam dengan perbuatan mereka, menepuk paha-paha mereka, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, fabi abi huwa wa ummi, maka kata beliau, demi ayah dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang mu'allim, seorang guru sebelum beliau dan sesudah beliau yang lebih baik pengajarannya melebihi beliau. Tidak pernah ada. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik dalam memberikan pendidikan, memberikan pelajaran seperti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Muawiyah ibnul Hakam. Fawallahi, lalu kata Muawiyah, demi Allah, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Wallahi, demi Allah, beliau Nabi SAW tidak membentak aku, tidak memukul aku, dan tidak mengucapkan kalimat atau mengata-ngatai aku. Tapi beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah ibn al-Hakam, inna hadhihi salatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak sepatutnya dicampuri dengan ucapan manusia. Yani kamu jangan berbicara ketika dalam salat. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat itu tidak lain hanya ucapan-ucapan tasbih, takbir, baca Al-Quran. Ya, karena semua ibadah salat dipenuhi dengan doa, baca Al-Quran dan doa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti itu yang diucapkan oleh beliau.
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam, qultu, kata Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini hadithu ahdin bijahiliyatin. Wahai Rasulullah, sungguhnya saya ini orang yang baru meninggalkan yakni masa-masa kejahiliaan. Yani baru memeluk Islam. Waqad jaa Allahu bil Islam, dan Allah telah membawa Islam yakni dengan perantaraan engkau. Wa inna minna rijalan yatunal kuhan. Kemudian Muawiyah bertanya, Muawiyah bin Ibnul Hakam radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW, wa inna minna rijalan yatunal kuhan. Sesungguhnya di tengah-tengah kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Ya. Qal fala ta'tihim. Kata Nabi SAW kepada beliau, kepada Muawiyah ibn al-Hakam, fala ta'tihim. Kamu jangan mendatangi mereka. Jangan mendatangi para dukun. Yang sekarang ini istilah para dukun itu orang pinter. Padahal orang jahil, tidak ngerti agama. Ya. Fala ta'tihim, maka jangan kamu datangi mereka. Qultu, aku berkata, ini Muawiyah bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Wa minna rijalun yatatayyarun. Dan di antara kami ada orang-orang yang mereka itu yatatayyarun. Yatatayyarun itu sebetulnya dari kata toro yatirut atau tair, burung. Dahulu orang-orang jahiliyah ketika mereka akan pergi atau melakukan sesuatu, itu mereka melihat ada burung yang terbang. Kalau ada burung terbang ke selatan atau ke utara atau ke kanan atau ke kiri, itu termasuk yang menentukan mereka lanjutkan atau tidak. Kalau ke kanan, mereka jalankan niatnya. Kalau burung itu ke kiri, mereka tidak jalankan niatnya. Ya, jadi ada unsur-unsur yakni kesyirikan, dan itu jelas. Karena mereka melihat burung itu yang terbang. Wa minna rijalun yatayyarun. Kemudian qal, kata Nabi alaihi wasallam, dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Yani hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang ada pada hati-hati mereka, yang ada dalam dada-dada mereka. Fala yasuddannahum, maka jangan sampai ya dengan perasaan itu atau apa yang mereka anggap tersebut itu, jangan sampai itu semuanya menghalang-halangi mereka dari melakukan apa yang mereka inginkan. Karena ini bagian dari apa? Bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Seorang kalau ingin berbuat sesuatu, dan mungkin ada di tengah masyarakat kita, atau sebagian dari masyarakat kita, ya dari kaum muslimin, itu yang ada melakukan tatoyur ini. Kalau dia keluar pertama kali dari rumahnya, yang dia lihat pertama kali adalah seorang pengemis, dia beranggapan, waduh, ini pekerjaanku bakal rugi, bakal sial, bakal gagal, akhirnya dia tidak jadi. Ya. Tapi kalau yang dilihat orang yang mungkin yang lebih baik, atau orang yang apalah yang dilihat, oh ini nanti nasibnya baik, mujur, akan bawa ke keuntungan. Nah, ini perbuatan-perbuatan seperti ini adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Dan menunjukkan kelemahan akal orang yang beranggapan demikian. Dan kelemahan iman sekaligus. Ya. Nah, kalau ada orang demikian, dia berbuat demikian, beranggapan bahwa ketika dia melihat seseorang yang seperti ini dia akan mengalami kerugian, akan mengalami kesialan dalam usahanya, ini jelas syirik billah. Tidak dibenarkan dalam agama Allah ini. Ya, tidak dibenarkan. Maka jangan sampai seorang itu, ya, apalagi orang yang beriman, orang yang bertauhid, jangan sampai ada anggapan-anggapan seperti itu. Kemudian sampai di sini hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya.
Kemudian ada lanjutan hadis ini. Kalau kita lihat hadis dari aslinya di Sahih Muslim aslinya, kata Muawiyah bin al-Hakam, "Qultu wa minna rijalun yakhuttun." Di antara kami ada orang-orang buat garis. Ya. Ini juga hal-hal yang dilakukan di zaman dahulu, zaman jahiliyah. Mereka buat garis yang banyak misalnya atau 2 garis. Kemudian nanti dilihat garis ini. Ini yang menentukan mereka lakukan apa yang mereka inginkan atau tidak. Ya. Atau kalau garis ini yang tertinggal begini. Kalau ini yang ini begitu. Ya. Kata Nabi alaihissalam, qal kana nabiyyun min al-anbiya yakhuttu faman wafaqa khattuhu fadhak. Kata Nabi alaihissalam, dahulu ada seorang nabi yang juga membuat garis ini. Tetapi siapa nabi itu? Allah memberitahukannya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Faman wafaqa khattuhu fadhak. Barang siapa yang sesuai dengan garisnya, maka dia akan mendapatkan. Nah, ini juga dijelaskan oleh para ulama dengan detail yang tidak mungkin sekarang dibahas. Tapi insyaallah mudah-mudahan di hari yang akan datang kita akan membahas tentang masalah ini. Ya. Kemudian kata Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu, "Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah." Dan aku mempunyai seorang budak wanita, ya, yang dia yakni menjadi pengembala sekawanan kambing aku di daerah dekat Uhud. Dan antara Uhud dan Jawaniyah. Ini nama tempat di Madinah. Fattala'tu dhata yaumin. Pada suatu hari, aku melihat. Yani aku mengecek kambing-kambingku. Fa'idha dhi'bu qad dhahaba bisyatin min ghanamiha. Tahu-tahunya aku dapati bahwa seekor kambing itu dimakan oleh serigala. Wa ana rajulun min bani Adam. Sementara saya ini seorang manusia biasa. Aku ini seorang manusia biasa. Asafu kama ya'safun. Aku juga yakni sedih. Sebagaimana mereka sedih. Yani kalau binatangnya hilang. Ya. Lakinni sokaktuha sokkah. Ya, oleh karena itu kemudian aku tempelingi anak ini. Ya, si budak wanita ini ditempeling oleh Muawiyah ibn al-Hakam. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'addama dhalika alayya. Kata Muawiyah ibn al-Hakam, ketika beliau menyampaikan hal ini kepada Nabi SAW, beliau menganggap ini suatu hal yang besar. Perbuatan Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an ketika memukul ya wajah atau menempeleng anak budak wanitanya, ini suatu hal yang besar. Fa'addama dhalika alayya. Jadi beliau betul-betul ingatkan bahwa perbuatan kamu ini bukan perbuatan yang kecil terhadap budak tersebut. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, afala u'tiquha? Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya aku merdekakan budak ini? Qal i'tini biha. Kata Nabi alaihissalam, bawa budak wanita itu kepada aku. Yani suruh bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu biha. Maka aku pun datang membawa budak wanita tersebut. Faqala laha. Maka Nabi alaihissalam bertanya kepada budak wanita ini. Aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Kata budak wanita ini, Allah di atas. Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Nah. Kemudian kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, man ana? Siapa aku ini? Qalat anta Rasulullah. Kata budak wanita itu, engkau adalah Rasul utusan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, yakni budak ini, karena dia ada seorang budak wanita yang beriman, yakni kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Insyaallah
pada pertemuan akan datang, kita akan mempelajari hadis ini dan pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kita angkat di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Iya, sebelumnya dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Udah Ustaz. Baik, silakan ke inti pertanyaannya. Ini Ustaz, apa hukumnya orang tua yang selalu ngomongin anak dan menantunya tentang kebaikan dan tentang keburukan? Apakah orang tua yang seperti ini baik atau buruk ya Ustaz? Baik. Terima kasih ya Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, dapat disimak. Silakan. Azza wa Jalla, atas berbagai nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat akidah, nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi SAW, nikmat akhlak yang mulia. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita kebaikan dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini yaitu bab tentang al-wa'ad wal iqtisad fih. Kesederhanaan dalam memberi peringatan. Baik dari sisi waktunya, ya, dengan ada ketentuan misalnya seminggu sekali, atau mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu, ya, ini perlu ada pengaturan dalam berdakwah, bukan setiap saat, ya, karena itu akan lebih masuk dan merasuk dalam hati orang yang mendengarkannya, ya, lebih mampu untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini dari ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu memberikan kepada kita pelajaran tentang seyogyanya seorang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas pada Allah taala. Ud'u ila sabili rabbika. Ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Rabbmu. Ini menunjukkan keikhlasan dalam berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu untuk mengetahui tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berdakwah hendaklah dengan hikmah. Dan dia harus mempunyai ilmu apa yang akan disampaikannya. Dan ilmu dan dengan niat yang benar. Itu keikhlasan. Ya. Kadang-kadang niat yang jelek itu merusak dakwah seseorang. Karena apa? Niat yang tidak baik. Ini akan merusak dakwah orang yang menyampaikan dakwah itu. Yang kedua yang dapat merusak dakwah seorang, yaitu pemahaman yang salah dan keliru kepada nas-nas Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau dua ini bercampur pada diri seorang, na'udzubillahi min dzalik, akan merusak dakwah tersebut. Niat yang tidak ikhlas karena Allah dan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas Quran dan hadis Nabi SAW, ini akan merusak dakwah itu. Oleh karena itu harus ada dua-duanya pada diri seorang muslim, apalagi seorang dai, seorang mubalik yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Ikhlaskan niatmu karena Allah Azza wa Jalla, dan pahamilah secara benar apa yang disampaikan. Pahamilah secara benar apa yang
disampaikan dan membaca kepada rujukan sehingga betul-betul seorang paham apa yang dan demikian insyaallah itu akan menjadikan seorang benar ikhlas dalam menyampaikan risalah Allah dan benar apa yang disampaikan sesuai dengan yang diinginkannya, yakni yang diinginkan oleh risalah yang disampaikan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula yang diambil dari apa yang disampaikan dan kita dengar tadi, yaitu peringatan itu penting. Artinya ketika kita berdakwah pada manusia, kita berikan contoh-contoh bagaimana orang yang menyimpang, bagaimana orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan jalan kepada mereka, Allah berikan keselamatan pada mereka. Ya karena ketaatan mereka. Sebaliknya contoh-contoh dari orang-orang yang juga menyimpang dari jalan Allah, ini semua akan mampu dengan seizin Allah Ta'ala untuk merasuk dalam diri seorang dalam menyampaikan atau dalam memahami dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita melihat Nabi alaihissalam ya dalam hadis-hadis beliau, demikian pula Al-Quranul Karim tentunya. Nabi alaihissalam dalam hadis-hadis beliau banyak menceritakan umat-umat terdahulu, terutama dan kebanyakan biasanya beliau sebutkan tentang Bani Israel, tentang kejadian-kejadian di masa mereka. Ini supaya kita mengambil pelajaran, menjadikan contoh ya dalam kehidupan kita, ya kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan kami aturkan jazakumullah khairan ya kepada semua para pendengar, pemirsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan tentu pada kesempatan yang baik ini pula tidak lupa kami ingatkan, kami himbau pada kaum muslimin. Yang pertama, ya di masa-masa seperti ini, hendaknya kita terus mendekatkan diri kita pada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pengasih penyayang, ya Allah segera mengangkat wabah yang menimpa manusia hampir di seluruh belahan bumi ini. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini, kami ingatkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin bahwa apa yang kita lihat beberapa kejadian tentang ditolaknya oleh sebagian orang terhadap jenazah orang yang meninggal karena terinfeksi COVID-19, sehingga mereka menolak jenazah dimakamkan di kuburan-kuburan mereka, yang di kuburan kaum muslimin. Ini satu hal yang juga sangat bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan akhlak. Ya, walau mereka bisa jadi lebih baik dari kita, lebih baik daripada orang yang menolak untuk mereka dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Maka semoga hal ini tidak terjadi lagi. Kita menghimbau pada kaum muslimin, ya ini kewajiban kita sebagai orang muslim, fardu kifayah, untuk apa? Melaksanakan jenazah seorang yang meninggal dari umat ini, memandikan, mengafankan, mensolatkan dan menguburkan. Ya. Dan itu sudah ada ketentuan-ketentuan secara aman, ya, oleh mereka yang ahli. Nah, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin, mereka saudara kita, kemudian kita menolak, kita mempersulit orang ini. Coba kita bayangkan seandainya yang tertimpa hal tersebut itu diri kita, naudzubillah min dzalik, atau keluarga kita meninggal
karena terkena penyakit tersebut. Lalu ditolak oleh masyarakat. Tidak boleh ngubur di kuburan ini. Karena begini dan begitu. Padahal itu semua hanya karena was-was. Atau karena satu hal yang lain kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu perilaku yang sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan tuntunan agama kita Islam. Yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan saudaranya sebagaimana dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Kita menginginkan kebaikan bagi orang yang meninggal ini dari kaum muslimin agar dia dikuburkan secara tenang di tempat pemakaman kaum muslimin. Maka tidak sepatutnya ya ada sekelompok orang yang karena kejahilannya atau karena emosi dan yang lain sebagainya atau karena kadang-kadang terprovokasi oleh suatu kepentingan kemudian menghalangi ya pemakaman di kuburan-kuburan kaum muslimin dari mereka yang meninggal karena terinfeksi COVID-19. Ini sangat disayangkan dan kita berharap mudah-mudahan kejadian-kejadian yang pernah terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi. Mari kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ya kita terus berdoa dan kita menghargai ya peraturan-peraturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh mereka para dokter, para tim medis, ya sehingga dengan demikian insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini karena Allah Maha Kuasa ya dengan kun fayakun jadilah maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Allah yang memiliki hal itu ya dan kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla dan penuh harapan dan doa dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang Maha Pengasih Penyayang. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah juga yang mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap saat ada suatu kesulitan, pasti ada kemudahan. Bersamaan dengan satu kesulitan, pasti ada kemudahan. Semoga Allah segerakan kemudahan itu. Demikian dapat sampaikan aku qauli hadza. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.